Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Risma Wijiastuti. Kali ini kakak akan bercerita mengenai si kancil yang cerdik, si tikus, dan harimau yang bodoh. Selamat menyaksikan cerita kakak. Pada sore hari, di tengah hutan, terlihat seekor tikus yang sedang asik bermain. Dia berkeliling sambil bernyanyi riang gembira. Akan tetapi si tikus tidak menyadari kalau dia sudah bermain jauh dari rumahnya. Setelah jauh dari rumah, si tikus baru menyadari bahwa dia bermain terlalu jauh. Setelah itu, tikus memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Akan tetapi, dia malah terlalu jauh masuk ke hutan sehingga mengakibatkan si tikus kesasar di hutan. Saat sedang kebingungan mencari arah jalan pulang, si tikus malah kesasar ke sebuah sarang harimau. Si tikus pun melihat seekor harimau jantan yang sedang terlelap tidur. Dengan raut muka yang ketakutan, si tikus kebingungan mencari jalan untuk keluar dari sarang tersebut. Namun, tanpa dia sadari, si tikus menginjak kaki harimau, sehingga mengakibatkan si harimau terbangun dengan wajah yang marah, karena merasa tidurnya terganggu. Setelah itu, harimau menangkap tikus dengan kuku-kuku yang tajam milik harimau. Dengan sekuat tenaga, tikus terus memberontak dan berteriak sambil berkata, "Lepaskan aku, Tuan Harimau, lepaskan aku. Aku tidak sengaja mengganggu waktu tidurmu. Lepaskan aku, Tuan Harimau." Mohon si tikus sambil terus memberontak dari cengkraman harimau. Lalu harimau berkata, "Aku tidak akan melepaskanmu. Kau sudah mengganggu waktu tidurku. Kau akan kujadikan santapan untuk makan siangku kali ini." Jawab si harimau. Tidak jauh dari tempat itu, ada si kancil yang sedang minum di tepi sungai. Si kancil mendengar teriakan si tikus. Kemudian si kancil mencari di mana sumber suara itu berasal. Dan alangkah terkejutnya si kancil ketika dia melihat seekor tikus yang ada di genggaman kuku-kuku tajam milik harimau. Sebenarnya, si kancil sangat takut terhadap harimau yang besar dan kuat itu. Akan tetapi, ketika melihat nasib si tikus yang siap dimangsa oleh harimau, kancil merasa kasihan. Dan pada akhirnya, si kancil memberanikan diri untuk mendekati dan menghampiri mereka. Terlihat raut senang di muka si tikus karena kedatangan si kancil. Dengan raut muka yang tidak tahu apa-apa, si kancil menghampiri dan menyapa mereka. Si kancil berkata, "Hai, kalian sedang apa? Sepertinya asik sekali bermain. Bolehkah aku ikut?" tanya si kancil. Lalu harimau pun berkata, "Hahaha, kancil, berani sekali kau datang ke sini. Sini kau kancil, aku sangat lapar kali ini," jawab si harimau dengan tertawa jahat. Lalu si kancil pun menjawab perkataan harimau. "Hahaha, kenapa aku harus takut denganmu? Aku adalah raja di hutan ini. Mana mungkin aku takut denganmu? Semua yang ada di hutan ini segan dan takut kepadaku."
Jawab si kancil dengan nada sok bijaknya. Lalu si harimau pun berkata, "Apa benar yang kau katakan itu, kancil?" Tanya si harimau yang mulai penasaran. Lalu si kancil pun menjawab, "Hei harimau, kau tidak percaya? Jika kau tidak percaya kalau aku adalah raja di hutan ini, kau bisa tanyakan langsung pada penasehatku," tungkas si kancil. Lalu si tikus pun berkata, "Iya, benar sekali. Kancil adalah raja di hutan ini dan aku adalah penasehatnya. Kancil merupakan raja yang sangat disegani dan ditakuti di hutan ini. Kalau kau tidak percaya, tanyakan langsung kepada hewan-hewan lain di hutan ini," jawab si tikus. Lalu mendengar tikus menjawab itu, si harimau pun berkata, "Hahaha, tikus, kancil, aku tidak percaya dengan omong kosong kalian. Coba kalian buktikan jika apa yang kalian katakan memang benar," tanya si harimau penuh selidik. Harimau pun menjawab, "Hahaha, penasehat? Hahaha. Di mana, kancil, aku bisa menemui penasehatmu itu?" tanya si harimau yang makin mulai penasaran. Lalu mendengar tikus menjawab itu, si harimau pun berkata, "Hahaha, tikus, kancil, aku tidak percaya dengan omong kosong kalian. Coba kalian buktikan jika apa yang kalian katakan memang benar," tanya si harimau penuh selidik. Kancil pun terlihat bingung. Dia terdiam sejenak. Dalam hati kecilnya, dia pun berkata, bagaimana dia bisa membuktikan. Namun karena kecerdikannya, ia berusaha tetap tenang meskipun di depan harimau. Sebenarnya dia sangat takut. Lalu kancil berkata, "Kau masih tidak percaya denganku, harimau? Kau perlu bukti." "Baiklah harimau, beberapa hari yang lalu aku pernah mengalahkan harimau besar sepertimu. Aku sangat marah karena harimau itu kurang ajar kepadaku. Aku masih menyimpan kepalanya di dalam sumur di pinggir sungai untuk dijadikan peringatan bagi hewan-hewan lain agar tidak kurang ajar kepadaku. Jika kau mau bukti, aku akan menunjukkan kepadamu harimau, dan kau tidak boleh menyesal," kata si kancil sambil sedikit mengeluarkan kata-kata ancamannya. Mendengar kancil berbicara, harimau pun mulai merasa ketakutan. Dan harimau pun berkata, "Baiklah, kancil, coba kau tunjukkan di mana kau simpan kepala harimau malang itu. Akan tetapi, kancil, jika kau menipuku, kau akan menjadi makan siangku," kata si harimau sambil mengancam. Mendengar ketakan si harimau, si tikus pun merasa ketakutan, namun dia tahu akan kecerdikan si kancil. Dan si kancil pun mengedipkan mata kepada si tikus. Akhirnya, si kancil membawa harimau itu ke tepi sungai. Mereka menuju sumur di pinggir sungai, dan sumur itu sangat gelap dan dalam. Namun, karena pantulan cahaya matahari yang membuat air bening di dalam sumur itu berkilau seperti cermin. Si harimau pun merasa penasaran, tapi hatinya sangat takut. Ia pun memberanikan diri untuk melihat ke dalam sumur itu. Ia hanya mengintip saja, karena sebenarnya hatinya sangat takut.
Tetapi setelah ia membuka mata dan melihat kepala harimau di dalam sumur itu, dia benar-benar sangat terkejut. Di dalam hatinya, harimau pun itu berkata, "Ternyata apa yang dikatakan oleh si kancil memang benar." Si harimau sangat ketakutan. Dia pun langsung melarikan diri dan berlari dengan cepat karena takut nasibnya seperti harimau malang yang pernah dikalahkan oleh kancil. Kancil dan tikus tertawa puas melihat harimau berlari ketakutan begitu cepat. Mereka sudah berhasil mengelabui harimau yang sombong itu. Sebenarnya, di dalam sumur itu tidak ada siapapun selain air yang sangat bening seperti kaca. Hanya saja, karena harimau bodoh, harimau tidak menyadari bahwa kepala harimau yang ada di dalam sumur itu adalah bayangannya sendiri. Nilai yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah kita tidak boleh berbohong meskipun untuk menolong orang lain. Terus, kita tidak boleh menggunakan otot untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dan jangan menganggap remeh sesuatu yang lebih kecil daripada kamu. Sekian cerita dari kakak. Tunggu kisah-kisah berikutnya yang akan kakak ceritakan di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.